Pemirsa, ada kembali di Ajus Pagi pemirsa. Kita ke informasi lainnya, puluhan sopir angkutan kota K11 memblokade perjalanan bis kita di depan pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Blokade sempat diwarnai kericuhan antara para sopir dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Putar. Kalau mobil gua palangin ulang, mobil gua kotor tengah, mobil gua nih. Putar. Puluhan sopir dan pemilik angkot K11 Bantar Gebang Terminal Bekasi menghadang bis kita Trans Bekasi Patriot yang melintas di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa siang. Mereka beramai-ramai menghentikan paksa laju bis kita dengan menghadang bahkan tidur di aspal di depan bis. Hal ini memicu kericuan antara sopir dengan petugas dari Dishub Kota Bekasi. Mak-mak istri sopir angkot juga ikut turun ke jalan menghadang bis kita karena dianggap merampas penumpang dengan melewati rute angkot hingga pendapatannya menurun drastis. Mereka mendesak agar bis kita melintas di jalur yang disepakati. Ini kita mengadakan aksi seperti ini karena mereka melanggar perjanjian, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kami mengadakan aksi. Kalaupun mereka nggak memaksakan jalan sini, jalur depan pasar ini, kita nggak bakalan ada aksi. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada aksi sama sekali, nggak ada kita gesekan dengan bis kita. Apakah itu lewat sini ini baru hari ini? Baru hari ini. Kesepakatan. Mayasin, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya memberikan solusi bagi para sopir untuk tetap berpenghasilan dengan menawarkan daftar penerima manfaat DTKS sebagai rakyat miskin namun ditolak. Para sopir angkot ini tetap memaksa bis kita tidak melintas di depan pasar Bantar Gebang, belok melalui Jalan Sawo menuju perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak putar balik sebuah truk tangki dihantam tronton hingga terbalik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibatnya truk tangki melintang di tengah jalan menutupi akses jalan. Sebuah truk tangki melintang menutupi ruas jalan Ring Road, tepatnya di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan berat, yaitu truk tangki dengan tronton. Akibat benturan keras tersebut, truk tangki terguling sebanyak 2 kali hingga posisi roda berada di atas dan melintang di tengah jalan. Kedua kendaraan mengalami kerusakan material dan diperkirakan kerugian mencapai 10 juta rupiah. Dari timur mau ke Jakarta, putar balik mau ambil antrian ketinggalan di putar balik dari arah barat. Udah jauh tanpa kelihatannya tanpa ada ngerem, Pak. Yang ngerem cuma udah blong remnya, Pak. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Namun sempat membuat akses jalan Lingkar Selatan Kabupaten macet lantaran truk melintang di tengah jalan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di Jalan Trans Selatan Kecamatan Jerebuk, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Material longsor menutup jalan yang menghubungkan dua kecamatan di Ngada sehingga terisolir. Hujan deras yang melanda wilayah Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan longsor kembali terjadi di wilayah Desa Watumanu, Kecamatan Jeberu, Kabupaten Ngada, tepatnya di Trans Selatan Bajawa. Material longsor berupa bebatuan mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan beberapa desa di wilayah Kecamatan Jeberu dan Kecamatan Ineri tidak dapat dilewati karena menutupi badan jalan. Mengingat kondisi geografis kecamatan kita memang tidak mudah, sehingga pada saat musim-musim seperti ini kita sering menghimbau pada masyarakat untuk selalu waspada, untuk ketika beraktivitas terutama di daerah-daerah yang rawan itu minimal membatasi lah, jangan sampai tidak lihat dengan situasi.
Warga berharap agar pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Ngada segera menangani longsor tersebut sehingga aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasanya. Dampak dari longsor tersebut dirasakan juga oleh warga di Desa Manubara yang hendak melakukan perjalanan menuju Kota Bajawa dan sekitarnya. Hingga saat ini jalan tersebut tidak dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4. Jika kendaraan roda 2 akan melintas, dibantu warga mengangkat kendaraan tersebut. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur hilang kendali dan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat atau kapal tunda yang menariknya putus. Kena, Cok, kena. Sebuah kapal pengangkut batu bara menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengunjung dan karyawan panik berlarian menyelamatkan diri saat kapal menabrak kafe. Akibatnya, bangunan tersebut rusak parah. Menurut keterangan karyawan kafe, insiden ini terjadi saat kondisi cuaca sedang hujan dan angin kencang. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat yang menariknya putus. Terus tuh tiba-tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu tidak dekat dari sini ya. Jadi customer juga lagi lumayan ada customer, tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak pengelola kafe rugi hingga ratusan juta rupiah. Pihak kapal pun diminta untuk bertanggung jawab akibat kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah viral pagar laut di kawasan Tangerang, kini muncul pagar laut di kawasan Laut Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan pagar laut di lokasi itu pun menyulitkan bagi nelayan yang hendak mencari ikan. Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar bambu yang membentang dari tepi pantai menuju laut ini viral di jejaring media sosial. Keberadaan pagar laut tersebut dikeluhkan para nelayan di wilayah Tarumajaya. Para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencarian karena menurunnya tangkapan ikan secara signifikan berkurang sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Selain itu, pagar laut juga membuat nelayan harus berputar jauh untuk dapat mencari ikan lantaran jalur pencarian ikan mereka terhalang pagar laut. Ini area lahan mata pencaharian nelayan pesisir utara Bekasi, khususnya Tarumajaya. Dan ini sudah sangat jauh, tadi kita sudah menempuh jarak beberapa kilometer setengah sini. Dan itu ternyata masih jauh. Masih ada, masih baru-baru itu di tengah sana. Dan ini sangat merugikan nelayan yang ada di Tarumajaya khususnya dan Bebelan yang ada di Utara Bekasi karena ya mereka sudah kesulitan. Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahman Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Tarumajaya merupakan pagar misterius. Dirinya menjelaskan, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta, di mana pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara 2 perusahaan swasta yang sekaligus sebagai alur pelabuhan yang rencananya akan dibangun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN.
di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membongkar pagar laut yang berada di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Mereka mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Usai viral, pagar laut di Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten masih terlihat membentang sepanjang 30 km. Meski sudah disegel oleh pihak pemerintah, namun para nelayan yang berada di sekitar pagar laut mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera bertindak untuk melakukan pembongkaran. Para nelayan menganggap keberadaan pagar laut sangat mengganggu mereka dalam mencari ikan. Mereka juga mengaku merugi karena harus memutar jauh lantaran jalur tangkapan ikan mereka terhalang pagar laut. Para nelayan mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Ya, kalau memang tidak ada tindakan, ya mungkin ya kami wajib turun tangan ya. Para nelayan akan bertindak sendiri. Kami berharap kepada instansi terkait atau dari Kementerian KKP agar segera ya menyikapinya, jangan sampai berlarut-larut. Diketahui sebelumnya pagar laut sepanjang 30 km di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Pihak KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang diduga merupakan milik pengembang swasta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan warga. Bahkan hingga membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi koin jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak. Di berbagai kota ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi jagat atau koin jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak dan lain sebagainya.
Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi koin jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara dilarang mengonsumsi narkoba, seorang suami di Kabupaten Bengkalis Riau tega menghabisi nyawa istrinya. Ironisnya, nyawa sang istri dihabisi saat tengah hamil muda. RR, usia 37 tahun, warga desa Balai Makam, Kabupaten Bengkalis Riau, ditangkap polisi di rumahnya usai tega menghabisi nyawa istrinya, DW, usia 40 tahun. Peristiwa pembunuhan terjadi karena pelaku tidak terima dilarang korban mengkonsumsi narkoba. Larangan korban membuat pelaku emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Ironisnya, korban yang tewas tengah hamil dengan usia kandungan 12 minggu. Anak korban yang menyaksikan pembunuhan keji tersebut melaporkan kepada keluarga terdekat. Diduga korban melarang pelaku untuk menggunakan narkotika, yang akhirnya antara korban dan pelaku tersebut terjadilah cekcok. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, berikutnya kita ke informasi dari Pulau Dewata, di mana 2 warga Rusia ditangkap polisi karena terlibat praktik prostitusi di Bali. Jaringan itu menawarkan PSK dari 129 negara secara online. Dua warga Rusia ditangkap polisi karena mengoperasikan jaringan prostitusi jaringan internasional melalui website di Badung, Bali. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia. Di dalam situs itu, petugas mengamankan 15 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK. Dalam aksinya, tersangka yang berperan sebagai koordinator wilayah dan manajer menerima transfer uang rata-rata $300 sampai $500 Amerika per orang. Keduanya mengaku telah melakukan praktik prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, ya, seluruh pelanggan, termasuk di Indonesia. Tadi sebutkan ada 12 kota. Ya, 12 kota ini ada ini. Sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon seluler, kartu SIM, dan paspor para tersangka disita petugas. Mereka kini dijerat pasal Undang-Undang ITE serta TPPO. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena diduga telah memperkosa adik iparnya yang masih berusia 15 tahun. Modus pelaku dengan mengajak korban menonton video asusila saat rumah dalam kondisi sepi. Seorang pria berusia 33 tahun di Bantul, Yogyakarta berinisial ETS memperkosa adik iparnya yang masih berusia 15 tahun. Kasus perkosaan terjadi pada akhir Desember 2024. Pelaku masuk ke kamar korban dan memaksanya untuk melihat video asusila di ponselnya. Pelaku kemudian memperkosa korban saat orang tua tidak di rumah. Usai kejadian, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Pelaku mengancam akan membawa pergi anaknya yang merupakan keponakan korban. Diketahui korban memiliki hubungan dekat dengan anak pelaku yang masih berusia 2 bulan. Saat ini juga hasil visumnya kita sudah pegang, karena itu juga merupakan suatu alat bukti yang kita jadikan dasar untuk menetapkan tersangka. Saya tidak melakukannya. Oh, tidak melakukan. Terus ngapain aja? Yang dilakukan apa? Melakukannya. Terus apa yang dilakukan kalau nggak melakukan? Tidak ada. Saya masih punya anak, baru 2 bulan saya gendong di depan kamar itu.
Meskipun pelaku membantah tidak melakukan pemerkosaan, polisi mempersilahkan untuk membuktikannya di pengadilan. Polisi akan menjerat pelaku yang juga residivis kasus narkotika dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.